Di video kali ini gue akan jelasin kenapa menurut gue kelas menengah akan hilang. Kita hidup di mana di dunia percepatan teknologi itu sangat amat cepat, di mana orang yang tidak dapat beradaptasi itu pasti akan ditinggal. Di sini gue pengen jelasin paling sederhana itu adalah polarisasi ekonomi yang akan terjadi. Di mana pekerjaan-pekerjaan yang kalian lihat sekarang ada, ya, contohnya pekerjaan seperti manufaktur itu akan cepat sekali hilang. Dan di sini ya, pekerjaan-pekerjaan tradisional yang banyak dilakukan oleh para kelas menengah dan banyak UMKM ini akan banyak yang hilang. Contohnya seperti mungkin toko kelontong nanti ke depannya sudah nggak ada lagi. Manufaktur yang ngelinting rokok itu udah nggak ada lagi manusia. Dan ini akan terjadi sangat amat cepat. Dan ini bisa berdampak kepada tenaga kerja yang berkurang secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kalian nggak bisa beradaptasi untuk terus belajar, terus meningkatkan value sebagai manusia, kalian cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh teknologi. Di sini gue pengen kasih faktor selanjutnya kenapa menurut gue kelas menengah tuh akan hilang, yaitu biaya hidup yang meningkat. Kayak kita semua tahu ya, barang-barang di sekitar kita itu naiknya sangat amat cepat ya. Dari kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, kesehatan, ini semua naik dengan sangat cepat. Ini merupakan faktor krusial di mana kalian itu udah nggak bisa lagi ya hidup di zaman sekarang ini jadi manusia yang ibaratnya rata-rata atau biasa-biasa aja. Nah di dunia yang berevolusi sangat cepat ini, kita udah nggak bisa lagi jadi orang yang dibilang rata-rata ya. Kenapa? Karena orang rata-rata ini akan hilang. Antara dia akan dari menengah ini rata-rata ketarik ke bawah atau ketarik ke atas. Dalam 10-20 tahun lagi ya, antara mereka jadi super miskin atau jadi super kaya. Ini lapisan tengah ini akan cepat sekali hilang. Ini gue kasih contoh sederhana ya dari biaya hidup yang meningkat. Ini gue kasih penampakan rumah 1 miliar di Jakarta. Nah kalian lihat di sini, ini adalah rumah 1 miliar di Jakarta. Ya, bukan yang kalian bayangin kayak di sinetron itu ada pilar-pilarnya, modern klasik begitu. Enggak ada ya. Ini adalah kenyataan dan fakta rumah 1 miliar di Jakarta. Ada yang bilang, itu bukan bangunan tapi tanah, tetap aja ini rumah 1 miliar di Jakarta. Nah lalu dampaknya apa sebenarnya? Kalau misalnya itu adalah rumah 1 miliar, apa hubungannya dengan ini semua? Tentu ada kaitan dan ada hubungannya ya. Jadi ini adalah trik sulap yang dimainkan sama mereka. Ini gue kasih kalian contoh lebih gampang untuk kalian pahami. Misalnya zaman dulu ya, apartemen 500 juta itu dapat misalnya 2 kamar ya. Ada 1 kamar master, 1 kamar untuk anak tidur. Itu 500 juta apartemen. Sekarang kalian cari apartemen 500 juta. Kalian akan dapat apa? Studio ya. Mungkin size-nya itu cuma 25 meter persegi atau 30 meter persegi. Itu kalian tidur nih di ranjang, di depan itu udah ada wastafel. Jadi itu yang mereka lakukan. Kesannya 500 juta tetap bisa beli apartemen. Tapi kalian diturunin ya standar hidupnya. Paham nggak? Harganya mungkin bisa sama. Tapi standar hidupnya diturunkan. Dan ini akan turun terus. Mungkin kalau sekarang 30 meter persegi, 500 juta mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu cuma 20 meter persegi. Dia mengecil terus ya. Jadi standard of living kita sebagai manusia itu diturunkan terus menerus dengan adanya kenaikan dari biaya hidup ini. Contoh lagi ya, kita pakai contoh bukan cuma properti tapi kendaraan. Zaman dulu 100 juta kalian bisa dapat Avanza baru, nyaman untuk keluarga ya, bisa berlima, bisa berenam, bisa bawa orang tua, bisa bawa anak-anak, nyaman di Avanza. Sekarang ketika kalian hanya punya uang 100 juta yang kalian bisa lakukan adalah apa? Apakah kalian bisa beli Avanza yang baru? Tidak. Uangnya sama nih 100 juta tapi kalian bisanya beli Brio bekas. Nah itu adalah penurunan standar hidup. Yang tadi nyaman pakai Avanza sekarang harus belinya Brio bekas. Yang tadinya 500 juta bisa dapat 2 bedroom, sekarang dapatnya apartemen kecil. Nah ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa gue bilangnya kelas menengah? Apakah ini hanya berdampak ke orang yang beli apartemen 500 juta? Tentu tidak. Kalian misalnya beli rumah ya 1 miliar tadi, anggaplah nilainya apresiasi nanti jadi 2 miliar ya. Di otak kalian untung 1 miliar, betul? Tapi di saat rumah kalian dari 1 miliar nyampe ke 2 miliar, kalian jual nih misalnya rumahnya 2 miliar, dapat cash nih 2 miliar rupiah, semua yang kalian belanjain di sekitar naiknya 2 kali lipat. Jadi kalian dapat apa sebenarnya? Coba gue tanya ke kalian. Rumah 1 miliar jadi 2 miliar, dijual dapat 2 miliar cash. Lalu semua barang-barang sekitar kalian, pendidikan naiknya udah 3 kali lipat, mobil naiknya udah 3 kali lipat, semuanya udah naik, consumer goods udah naik 3 kali lipat. Jadi bahkan pemilik aset pun, pemilik rumah pun itu nggak mendapat keuntungan yang signifikan. Kenapa? Karena semua barang di sekitar itu naik. Itu yang gue bilang bahaya sekali ya. Antara kelas menengah ini jadi paling miskin atau jadi paling kaya. Sekarang aja udah terpolarisasi kan. Ada yang si super kaya dan si super miskin. Itu akan lagi super kaya dan super miskin. Dan ini adalah faktor menarik juga. Ketika harga dari sewa dan juga harga pembelian rumah itu naik terus menerus dan pendapatan para kelas menengah ini nggak kunjung naik, akhirnya mereka nggak bisa punya hunian. Mereka nggak akan pernah bisa punya hunian. Dan akibatnya apa? Para kelas menengah ini nggak akan pernah bisa punya hunian yang dekat dengan kota. Mereka akan pilih misalnya kerjanya di Jakarta, mereka akan pilih hunian yang jauh sekali di Bogor misalnya. Untuk bisa dapetin rumah 250 sampai 300 juta. Mereka akan pilih commute ya selama 3 jam. Jadi berangkat itu 3 jam, pulang itu bisa 2,5 jam. Mereka akan pilih begitu setiap hari untuk mendapatkan hunian yang murah dengan hutang pula yang dicicil dengan KPR. Nah, ini jadi lingkaran setan. Kenapa? Karena secara well-being manusia ya, kita manusia itu ada risetnya. Kita manusia itu nggak bisa ya commute terus setiap hari selama itu. Produktivitas kita menurun, otomatis value kita yang kita bisa tingkatkan menurun. Waktu kita untuk belajar pun hal baru juga menurun karena habis di commute. Jadi ini adalah degradasi kecil yang dilakukan kepada kita. Zaman dulu orang tua bisa koar-koar.
Oh, gue 300 juta bisa beli rumah, tinggal nabung deposito semuanya aman. Zaman sekarang nggak bisa seperti itu. 300 juta dapat rumah di Bogor, di pinggir di Bogor. Dan itu sulit sekali komit seperti itu. Orang tua bisa dapat di kota zaman dulu. Kita nggak bisa. Dan memang hidup zaman sekarang lebih susah dibanding zaman orang tua kita. Jauh lebih susah. Karena semua biaya hidupnya naik secara signifikan dan degradasi hidup itu dilakukan oleh para elit di atas. Kita di sini nggak cuma ngomong biaya tentang hunian atau mobil, pendidikan juga sama ya. Jadi untuk akses ya ke para kelas menengah yang pengen upgrade hidupnya, biaya pendidikan itu naik terus dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu naiknya secara signifikan. Nah makanya di sini gue nggak cuma pengen bacot doang gitu. Kan banyak orang cuma jadi komentator cuma bisanya bacot, tapi ini adalah hal real yang gue pengen lakukan, yaitu gue pengen bangun sekolah yang gratis, nggak usah bayar, tinggal datang aja di daerah-daerah yang memang membutuhkan sekolah. Karena gue lihat ini adalah masalah krusial. Pendidikan ini adalah masalah krusial di Indonesia, di mana harganya naiknya secara signifikan, tapi daya belinya masyarakat itu nggak kunjung membaik. Jadi ini adalah salah satu misi di hidup gue ya dari Roland Foundation untuk bangun 100 sekolah ya nantinya. Sampai gue akhirnya mati, gue akan bangun 100 sekolah yang bisa diakses oleh teman-teman ya. Jadi sekolah pertama akan dibangun di NTT, di Sumba. Jadi untuk teman-teman di sana, kita harap itu bisa jadi manfaat ya untuk kalian semua. Kita ngomong dari segi kesehatan ya. Dari kesehatan pun nggak ada yang tambah murah, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Contohnya seperti bahan asuransi, itu naik terus dan menerus preminya. Nah sekarang mungkin kalian banyak yang bertanya, kenapa channel seperti gue ini akhirnya banyak yang nonton ya. Jumlah viewernya itu ratusan ribu. Bahkan artis-artis pun ada yang kalah sama channel seperti ini. Karena di era kali ini dunia tuh udah nggak gampang ya, dunia udah susah. Jadi manusia itu udah nggak sekedar bisa hanya di entertain aja. Jadi kalian mulai terbuka pikirannya. Nggak cuman bisa kalian ngelucu-ngelucu jadi artis begitu, entertain orang lalu ditonton. Sekarang ini udah zamannya orang itu melek akan edukasi. Kenapa? Karena dunianya udah jadi sulit ya. Welcome to the hard mode, ini udah susah. Zaman orang tua kita itu easy mode, itu tinggal tabung deposito, oke semuanya aman, inflasi rendah, cabai nggak naik kayak gila-gilaan, beras nggak naik gila-gilaan, 3 juta dapat rumah gitu, bisa beli 2 mobil lagi, bisa beli 2 Avanza habis itu. Zaman sekarang nggak bisa bos. Welcome to the hard mode. Ini mode yang sulit gitu. Jadi kalian ini udah banyak yang melek akan edukasi seperti ini. Karena kalian itu pasti cari jawaban dari masalah yang gue jabarkan tadi. Lalu apa solusinya? Makanya kalian cari video-video edukasi seperti ini. Dan kalau kita ngomong secara holistik dari semua, cara bisnis bekerja pun sangat berbeda dibanding zaman dulu. Zaman dulu gampang banget, kalau mau ngiklan tinggal pasang billboard aja, orang lihat oh billboard terus mereka kira itu bagus. Zaman sekarang bahkan kalian taruh ads di YouTube, taruh ads di Facebook, itu nggak seefektif zaman dulu. Sangat tidak efektif kalau kalian nge-ads sekarang. Orang sekarang jauh lebih skeptis. Ini iklan lah, nggak mau. Ini iklan nggak mau. Billboard boro-boro dilihat zaman sekarang. Zaman dulu kalian billboard ya pakai artis, taruh TVC, iklan laku. Makanya jadi secara bisnis pun sekarang itu lebih kompetitif dan lebih sulit karena konsumennya tuh lebih pintar dan lebih memilih. Karena uangnya mereka punya lebih sedikit, mereka harus pikir belanjanya kemana. Nggak bisa main ditembak pakai iklan gitu, mereka sodorin uangnya, nggak bisa. Gua akan kasih gambaran sedikit lagi ya. Kalau misalnya perbudakan tuh real dan masih nyata adanya. Karena adanya inflasi ini, yang terdampak pertama tuh adalah apa? Gue selalu bilang adalah tenaga kerja. Karena di bisnis industrial yang marginnya tipis-tipis, cost paling besar itu biasanya human ya, manusia, human capital. Jadi yang dilakukan adalah apa? Mereka kan efisiensi. Nah ini yang terjadi, kan gue selalu ngomong UMR nggak naik-naik ya, tapi semua barang naik. Tapi yang terjadi di lapangan, mungkin kalian bisa cross check ya ke teman-teman kalian yang mungkin kerja sebagai waiter di restoran atau mungkin buruh pabrik, itu banyak sekali yang tidak digaji dengan UMR ya. Misalnya UMR di daerah, ada daerah yang 3,5 juta, dia jadi waiter lalu cuma digaji 2,5 juta begitu. Itu jadi praktik seperti itu ya, karena bisnis-bisnis yang mempunyai margin yang tipis, dan ini akan terus makin parah. Ini kombinasi yang bisa bikin orang jatuh ke jurang kemiskinan ya. Nanti gua akan tambahin lagi bumbunya di belakang. Ini kombinasi yang kita udah pelajari selama ini. 1, UMR, bahkan digaji di bawah UMR dan gak pernah naik. 2, biaya hidup itu naik. Dan yang ketiga nih gua akan bahas nanti lingkaran setan yang namanya utang. Ini yang gua pengen bahas dan menurut gua ini paling menyiksa ya, yaitu lingkaran setan riba. Ketergantungan manusia akan kredit, dan ini dinormalisasikan, diwajarkan, dan bahkan disosialisasikan. Ini yang gue sebut dengan perbudakan mental, bukan fisikal. Tadi kerja di bawah gaji UMR itu perbudakan fisik. Kita nggak cuma diperbudak secara fisikal, zaman dulu dicambuk, kita diperbudak secara mental dengan sistem financial yang ada zaman sekarang. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard from the political sphere.
Kelas menengah itu diperbudak dengan hutang dan juga kredit. Untuk kalian bisa sekedar hidup ya, maintain kehidupan kalian aja ya, bayar anak sekolah kalian nggak telat ya, sekolahnya SPP sekolahnya, kalian bisa hidup dengan layak. Itu kalian bergantung sekali dengan namanya sistem kredit. Gue tahu detail karena gue punya banyak teman ya di bagian microfinancing, gue punya banyak teman juga di bagian pegadaian. Jadi ini adalah hal yang terjadi di dunia nyata. Bahkan contohnya ya, orang kan banyak yang misalnya gadai mereka punya handphone untuk mendapatkan uang. Di Lebaran ini uniknya, mereka itu ambil lagi handphonenya, cuman buat pamer di kampung, lalu mereka balik ke kota mereka gadain lagi. Kalian bayangin, itu behaviornya orang. Jadi ini sistem yang sangat menjebak kalian semua. Hidup harian, kebutuhan harian, mau makan di restoran, semuanya pakai kartu kredit dan ntar bunganya bayarnya nanti. Bayar bunganya aja, yang penting bayar bunganya aja, minimal bayar bunganya numpuk compounding terus. Di rate persenan yang bahkan kalian nggak ngerti cara hitungnya. Kalian bayangin, bayar kuliah pun ya, pendidikan kuliah pun sekarang ada disarankan pakai pinjol. Gue nggak mau sebut kampusnya apa, kalian cari sendiri di Google, ada kampus yang suruh mahasiswanya bayar UKT nyicil pakai pinjol. Lebih tepatnya pakai lembaga kredit non bank. Kalian bayangin ada kampus yang seperti itu. Jadi apakah kampus itu benar-benar memberikan kalian sebuah informasi ya pengen kalian jadi pinter, atau justru mau penjarain kalian di sistem ini? Lulus belum tentu dapat kerjaan, bayarnya pakai pinjol. Kalian pahami dulu di otak kalian. Lulus belum tentu dapat kerjaan, gak dijamin dengan gelar sarjana kalian dapat kerjaan, lalu kalian disuruh bayar dengan pinjol. Makin tinggi ya hutangnya seseorang, maka pendapatannya setiap bulan itu harus tergerus untuk bayar hutang-hutang ini. Dia nggak bisa punya savings, dia nggak bisa punya investasi, dia nggak bisa keluar dari perbudakan ini karena hutangnya numpuk terus, kartu kreditnya numpuk, kuliah aja pakai pinjol, pendapatannya yang didapat yang sedikit ini ditaruh ke sini semua, habis pendapatannya. Ini yang bikin gue sedih kan, banyak yang bilang, oh Indonesia itu pinjolnya parah, oh Indonesia itu judi online-nya parah. Tapi akhirnya gue punya empati akan orang-orang ini. Kenapa? Karena kalian bayangin kalian di lingkaran setan ini. Mungkin itu pikiran mereka karena mereka nggak tahu caranya gimana cara keluarnya. Jadi oke lah, gue akan gamble my way out of this gitu loh. Gue akan berjudi aja, gue akan pinjol itu tutup lubang gali lubang sampai akhirnya orang-orangnya bunuh diri. Apa itu bukan perbudakan? Mereka itu bukan hanya karena kurang edukasi, mereka karena desperate. Mereka butuh uang. Siapa sih yang mau gadain handphonenya kalau nggak benar-benar butuh? Itu kan ada data-data penting di dalam sana. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau pakai pinjol kalau nggak harus. Akhirnya mereka udah dapat satu pinjol, kejebak ya, mereka pinjol pakai pinjol yang lain lagi buat tutupin lubangnya sebelah, terus mereka begitu terus akhirnya ngegulung bunuh diri. Nah itu kenyataan fakta yang terjadi di masyarakat zaman sekarang. Apalagi untuk orang-orang yang nggak memiliki tabungan ya, hidupnya hari ke hari. Begitu ada situasi mendesak ya, keluarga sakit atau apa, harus memanfaatkan sistem riba ini lagi. Jadi ini perbudakan, semuanya perbudakan ini. Ini permainan para elit untuk perbudak kalian. Kalau zaman dulu tuh bisa dicambuk, kalian tuh perbudak pakai mental, pakai hutang, dihutangin semua kalian. Dan mereka cetak hutangnya dari mana? Tinggal ngetik. Nah, mereka tinggal ngetik, nyetak hutangnya. Gue mungkin satu-satunya orang di Indonesia yang ngomong finansial, yang ngomongnya anti riba. Hampir semuanya itu ngajarin, oh ini cara ini KPR ini. Gua nggak pernah saranin kalian untuk beli rumah pakai KPR. Kalau belum mampu beli pakai cash, sewa. Belum mampu beli pakai cash, sewa. Ingat ya. Gua nggak pernah saranin kalian untuk beli rumah nyicil pakai KPR. Tapi kan ini jadi punyaku sendiri. Kalau sewa bukan punyaku. Kata siapa rumah itu adalah punya kamu? Dari mana kamu tahu kalau rumah itu punya kamu? Kamu punya rumah, kamu punya tanah nih. Pemerintah mau bangun proyek strategis di situ, kamu digeser, kasih uang. Kalau kamu nggak mau kasih uang ke dia, kamu harus tuntut balik di pengadilan. Semua sistem ini tuh kalau jadi ini kita naik level sedikit. Nanti kalau kalian nyampe akan di level tertentu, kalian akan paham, nggak ada yang kalian benar-benar punyai di dunia ini, ya. Rumah itu bukan punya kalian, tapi kan sertifikatnya punya aku. Bukan, ya. Lu coba aja bikin masalah sedikit sama pemerintah, ya. Lu bisa diserang pakai macam-macam. Pakai lu melakukan ilegal di rumahnya, lu disita rumahnya. Banyak banget caranya ya. Bahkan misalnya, ini rumah bapak lu sendiri gitu. Rumah bapak lu misalnya harga 5 miliar gitu. Ini lu tinggal di situ sama dia dari kecil sampai gede, anak-anak lu juga tinggal dari kecil sampai gede di rumah bapak lu ini 5 miliar. Ketika diwariskan ke lu harus bayar terus tuh pajaknya. Dan suatu saat lu enggak mampu bayar pajak, kayak yang terjadi, rumahnya diambil. Jadi dunia ini cara kerjanya enggak ada yang adil. Kalian harus paham cara kerja dunia ini. Jadi kalau kalian belum benar-benar mampu untuk beli rumah, jangan KPR, jangan dipaksa ya. Sewa aja, nggak ada salahnya. Kalian punya mobilitas juga, jadi kalian nggak harus tancepin kalian punya tiang di satu tempat. Jangan kalian pikir, oh gue mau karena rumah gue mau jauh dari kota, gue mau di Bogor, tau-taunya kominnya 3 jam dan nggak nyaman. Mendingan lu cari kosan di kota, ya. Jangan kebanyakan gaya, cuma buat pamer ke tetangga kalau lu punya rumah, nggak ada penting, nggak ada yang peduli sama lu. Hanya lu sendiri yang peduli sama diri lu sendiri, ya. Ini gue akan kasih step sederhana untuk kalian bisa keluar dari hal-hal ini. Kalau kalian punya jerat hutang dalam format apapun, selesaikan itu pertama, ya. Jangan pikir investasi, jangan pikir nabung, jangan ikutin ajaran-ajaran financial advisor ya. Mereka bilang, oh nanti hutang segini buat tabung, enggak. Habisin dulu, ribanya habisin.
Satu, habisin riba. Dua, itu besarin income lo. Tingkatin value lo. Nanti gue akan kasih tahu ya. Harus tingkatin value di mana aja. Karena ini video nggak cuma ngomongin problem. Gue mau kasih kalian solusinya. Orang kebanyakan cuma koar-koar problem, tapi nggak pernah ada solusinya. Gue kasih clear solusinya ya. Nanti gue akan kasih tahu kalian tingkatin value di mana. Dan yang ketiga, investasi di aset yang keras. Aset keras yang tidak tergerus sama inflasi. Ya, rumah itu bisa jadi sebenarnya salah satu contohnya. Tapi jangan dibeli pakai hutang. Di saat kalian tuh berhenti jadi manusia yang sok pintar ya. Ibarat kalian turunin ego kalian, arogansi kalian nggak tinggi, dan kalian pahami apa yang sebenarnya gue pengen sampai di sini, gue yakin hidup kalian akan jadi lebih baik. Karena penyakitnya orang tuh kadang bukan cuma bodoh, tapi mereka arogan. Mereka pikir mereka lebih tahu dibandingin jauh lebih kaya dari mereka. Enggak, lu nggak lebih tahu dibandingin jauh lebih kaya dari lu. Itu adalah delusi orang miskin. Mereka pikir mereka pintar. Dan itu yang ditanamin, itu psyop yang dilakuin. Biar kalian mikir, oh ya gue miskin, gue jadi filsuf aja begitu. Itu yang ditanamin. Itu yang mereka mau kalian pikir, kalian miskin dan kalian pintar. Nah, itu kombinasi paling berbahaya. Karena kalian gak akan ngapa-ngapain. Kalian akan jadi sampah masyarakat yang gak pernah ngapa-ngapain. Dunia ini, gue akan gambarin ke depannya, itu akan sangat distopia. Gue bilang tadi, cara mereka mainin psyopnya, ya mereka pengen kalian, itu kalian pahami ini. Mereka pengen kalian turunin terus, degradasi terus standar of living kalian. Jadi awal tadi 5 juta tuh dapat apartemen yang 2 bedroom, sekarang dapatnya studio. Nextnya kalian dapat 3x3 kayak kamar kos, ada kecoa di dalamnya, kalian disuruh makan kecoa. Ya, dengan VR headset kalian nanti begini. Ini lu lihat video ini ya. Video ini dibuat tahun 2024. Lu nonton nanti. Tahun 2034 lu nonton video ini ya. Itu orang-orang kan tinggal di kamar kos yang sangat kecil, udah kayak penjara, terus pakai VR kalian berhadap kalian di Swiss sambil makan kecoa. Dunia ini akan ke sana. Ya, dunia ini akan sangat distopia untuk orang-orang yang kelas menengah ini. Standar hidup kalian akan didegradasi sangat rendah. Kenapa gue bisa tahu seperti ini? Karena ini bukti distopia real. Ya, gue kemarin ngelihat, gue lagi jalan ke satu tempat di daerah Bitung. Lalu tuh ada billboard di sana, ya. Ada billboard tulisannya seperti ini. Ini promosi, gue lupa ini provider apa, dia bilang seperti ini. Ini ada paket khusus, ya. Ini promosi billboardnya paket khusus 2.000 rupiah untuk 3 jam scrolling TikTok. Lu bisa bayangin gak? Lu membayar sesuatu untuk buang 3 jam waktu hidup lu scrolling hal gak berguna. Coba gue kasih paham lagi promonya. Bayar 2.000 rupiah, iya murah. 2.000 rupiah untuk 3 jam scrolling TikTok. Kenapa dia bisa sampai iklanin di billboard gitu? Ada marketnya berarti. Who in the right mind mau buang waktu 3 jam untuk scrolling TikTok dan bayar 2.000? Kalian bisa bayangin gak? Ini yang mereka coba lakukan ke kalian. Kalian dikasih TikTok, dikasih handphone, terus jadi orang bego. Terus nextnya nanti pakai VR gitu. Ini akan tambah parah, percayalah, akan tambah parah standarnya. Kalian harus dari sekarang mulai belajar untuk sadar dan mulai petain hidup kalian. Karena kalau tidak, ya itu solusinya tadi. Kalian akan jadi yang pakai VR headset di kamar 3x3 makanin kecoa. Kalian harus ada api di dalam diri kalian yang sadar bahwa ini bukanlah hidup yang layak untuk dijalankan. Ini bukanlah hidup yang gue mau. Kalian harusnya marah. Ya, marah sama diri kalian sendiri. Kenapa ini realita yang gue akan menujunya ke sini? Dengan hidup gue sekarang, kalian lihat kondisi kalian duduk di mana lagi nonton video ini, kalian lihat sekeliling kalian. Apakah hidup ini adalah yang gue mau? Kalian harusnya marah sama diri kalian sendiri. Kalian harusnya kecewa sama diri kalian sendiri. Masa kalian mau seumur hidup jadi manusia gagal yang gak ada gunanya untuk masyarakat lain? Kalian bahkan dalam jalan untuk menuju makan kecoa dan kalian gak peduli. Gue gak bilang kalian semua di sini tuh pecundang untuk menghina kalian, tapi gue peduli sama kalian karena gue yakin 99% dari kalian yang nonton video ini, 99% angkanya akan digantikan oleh robot dan AI. Dengar omongan gue, 99% dari kalian akan digantikan dengan robot dan AI. Gue selalu ngomong ini, pertama kali gue ketemu Sora, ya itu OpenAI yang bikin video. Gue langsung bilang itu ke orang-orang kamera di belakang, ini kalian udah gak ada kerjaan lagi bentar lagi. Ya, mereka udah mulai pitching ke Hollywood, Sora itu. Jadi percayalah, teknologi akan datang sangat cepat. Banyak miskonsepsi tentang AI yang gue lihat. Oh tapi kan graphic designer kata lu bisa gantiin AI, tapi kan orang justru memanfaatkan itu. Goblok, ini AI itu masih zaman kayak IBM zaman dulu, ketika komputer itu segede kantor gue kali itu komputernya. Jadi komputer segede kantor gue. Ini GPT-4, ini masih versi IBM komputer segede gitu. Lu bisa bayangin versi MacBooknya apa? Ketika udah GPT-11, GPT-13, GPT-20, lu udah gak ada gunanya lagi gitu. Ini masih versi awal nih, kalau HP itu masih yang batokan begini loh. Yang ada antenanya panjang. Belum iPhone yang bisa facial recognition. Ini masih versi sangat awal dari revolusi AI. Kalian kalau gak bisa jadi manusia yang punya skill set yang unik, yang gak bisa digantikan oleh AI, apa yang terjadi? Ketika buruh pabrik itu udah lagi gak dibutuhkan, ketika semuanya udah pakai robot, kalian cari aja Figure Robotics, kalian cari itu. Seberapa canggih itu sekarang. Mereka bisa otonomus tanpa diprogram, pakai AI ngangkat-ngangkat box sendiri. Itu akan diganti semua, yang linting rokok itu akan diganti semua. Yang manufaktur mobil akan diganti semua. Dari hulu ke hilir, manusia yang gak berguna ini akan di-cut semua. Dan menurut lo, apa yang akan para elit
di atas lakukan ke kalian. Di saat semua ini bisa diganti dengan robot ya, dan lu tuh cuma ngabisin makanan dan bikin polusi dan cuma ngedemo minta UMR naik, sedangkan robot ini nggak pernah demo. Robot ini nggak pernah demo, kerja 24 jam, nggak pernah minta cuti, nggak pernah minta istirahat, nggak pernah minta tidur. Sedangkan lu mintanya THR, lu minta segala macam. Apa yang akan dilakukan? Lu akan disikat, lu akan disuruh makan kecoa di kamar 3x3. Ini akan terjadi. Semua permainan itu akan berubah ya, permainan energi itu akan berubah. Ini gue akan ngomong di sini pertama, Cina itu akan banjirin seluruh masyarakat dengan BYD-nya. Mau dari Indonesia, mau dari Vietnam, Thailand, Kamboja, semua akan dibanjirin nanti dengan BYD yang murahnya. Karena dia akan genjot terus nikel. Dia akan bangun smelter-smelternya untuk bangun nikel tipe 2 yang bisa bikin baterai. Karena untuk bikin baterai kalian perlu lithium ion dan perlu nikel juga. Jadi dia akan kuasai nih market nikel. Dan ini renewable energy juga marketnya akan berubah ke depannya. Kita harus paham akan ini. Dari ujung ke ujung, assembly line mobil itu akan berubah semua dengan robot. Jadi yang kerja tadi di manufaktur akan hilang semua pekerjaannya. Nah yang gue fokuskan dengan hal ini apa? Ini solusi untuk gue pribadi. Yang gue lakukan adalah gue cari ya solusi untuk renewable energy itu apa. Salah satunya paling efisien di Indonesia adalah PLTA. Jadi yang gue lakukan adalah gue cari ya sampai ke Bengkulu. Gue lihat topografinya mana, gue bisa bangun di mana bendungan untuk ciptakan listrik yang renewable. Jadi buat kalian yang berpikir, oh ini dia begini-begini, enggak. Banyak yang gue kerjakan di belakang yang kalian nggak ngerti, kalian nggak paham dan kalian nggak ngerti. Dan dunia ini akan ke arah sana. Orang yang punya energi akan kuasain dunia ini. Kalian di sini masih ngapain? Masih nyeruput kopi sambil scrolling tadi. Kota 2000 untuk 3 jam cewek joget-joget. Kalau kalian tanya, Timothy apa yang kalian lakukan? Ini video ini gue syuting hari Sabtu pagi. Ya, apa yang lo lakukan saat bangun tidur? Kerja. Apa yang lo lakukan sebelum tidur? Kerja. Dan kerja. Karena antara gue itu jadi upper class society tadi dengan manfaatin semua teknologi AI, crypto, renewable energy, atau gue jadi yang paling bawah. Ya, gue gak mau jadi yang paling bawah. Gue mau jadi yang upper class society dalam waktu 10 tahun lagi. Jadi gue lakukan kerja. Gak ada lagi kerja 12 jam sehari. Kerja gue 16 jam sehari. Gak ada lagi kerja cuma 5 hari ya. Lu tanya orang-orang kerja sama gue, ada liburan gak? Gue gak ada. Mau gue kelihatannya liburan lagi di kapal, gue kerja di handphone. Kerja. Gue mulai kerja sebelum gue merem, gue kerja. Kalau kalian masih hidupnya kayak pecundang, gak ada senang-senang. Oh tapi lu kan masih ada itu bang, masih clubbing. Gue clubbing tuh ngelihat ya. Gue ngeliat mana yang potensial lalu gue injek saham di sana. Gak ada yang gue lakukan tuh main-main. Sedikit pun yang gue lakukan itu gak ada yang main-main. Jadi kalian bayangin aja yang tadi gue bilang. Ketika para elit yang di atas ini, yang sangat sedikit ini, melihat kalian yang banyak yang gak berguna ini, kerjanya cuma demo dan ngerusuh. What will they do to you? Kalian renungin ini baik-baik ya. Karena ini penting untuk kalian pahami. Kalian renungin baik-baik. Apa yang akan mereka lakukan ke kalian? Hanya manusia yang punya kapasitas yang lebih untuk bisa survive di dunia yang kejam ini. Nah ini gue akan bocorin ya. Mungkin 4 industri yang kalian bisa pelajari. Jadi untuk kalian bisa jadi manusia yang unik yang gak bisa digantikan adalah kalian punya skill set yang sangat tajam. Skill set yang sangat tajam di satu bidang. Dan gue kasih kalian 4 bidang kalian bisa pelajari. Kalau kalian mau survive ke depannya. Yang pertama udah pasti di bidang AI. Figure out gimana cara kalian bisa manfaatin AI untuk memperbaiki hidup banyak orang. Contohnya sederhana. Kalau kalian bisa manfaatin AI, kalian ngerti cara bikin chatbotnya segala macam. Kalian bisa datang ke perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan yang punya tim sales. Kalian bisa rapihin tim salesnya pakai AI. Lebih efisien dibanding orang-orang yang kerja sama mereka. Itu kalian bisa mendapatkan uang yang sangat luar biasa besar. Yang kedua, kalian bisa lihat industri ya. Industri terbarukan dari finance yaitu Web3 ya. Distributed finance, blockchain dan juga crypto. Ini juga industri yang sangat menarik. Ketiga itu biotech ya, longevity. Orang itu mau lihat hidupnya lebih panjang. Ini biotech. Dan keempat di Indonesia adalah renewable energy. Kalian pilih satu ya, saran gue. Salah satu dari 4 ini. Kalau kalian misalnya jagonya coding, kalian ngerti machine learning, neural network, kalian ke AI. Kalau kalian tertarik banget sama teknologi, gak ada gabungannya sama finance, kalian bisa kerja di crypto. Kalau kalian tertarik teknologi, ada gabungannya sama biologi, ya kalian suka banget dari kecil tuh suka belajar biologi juga. Kalian suka tentang science ya, kalian mau pelajari tentang vaksin segala macam, kalian bisa ke biotech. Dan terakhir renewable energy ya. Kita lihat baterai, nikel, bikin PLTA yang lebih modern segala macam. Itu bisa jadi target kalian untuk belajar. Industri udah gue jabarin di sini, tapi kesannya susah banget, kayaknya gue nggak bisa. Ya itu memang welcome. Ya, selamat datang di dunia yang kejam ini. Either lu mau belajar atau terserah. Lu mau lanjutin yang lu kerjain aja. Lu jadi graphic designer aja sana. 5 tahun lagi hilang semua kalian. Graphic designer satu dunia ini 5 tahun lagi hilang semua. Karena kalian gak bisa lebih kreatif dibanding AI ya. Jadi mending kalian jadi orang di belakang AI-nya dibanding di depan. Yang sekarang katanya mempergunakan AI. Ini gue akan bocorin ya seberapa distopia dunia ini akan ada. Di sini gue mau kasih bocoran lagi sedikit. Seberapa distopia kira-kira dunia ini ya. Bersyukur kalian ya sekarang masih bisa travel ya pakai pesawat. Kedepannya akan sangat-sangat sulit untuk kalian pakai pesawat. Kenapa? Karena mereka akan mainkan yang namanya carbon credit. Ini gue sharing karena gue udah pelajarin dan gue juga sempat cari-cari tentang industrinya ya. Jadi tahun 2021 ya peraturan pemerintah tahun 98 itu meregulasi tentang yang namanya carbon credit. Nah carbon credit ini akan dimanfaatkan untuk melawan kalian nantinya ya. Jadi kalau sekarang tuh masih dipakai bursa karbon tuh untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau kalian punya hutan, reboisasi dan lain-lain, kalian bisa offset ke orang-orang yang ngeluarin carbon credit. Ngeluarin karbon gitu ya. Jadi ibaratnya simpel lagi nih. Perusahaan yang rusak lingkungan itu di offset sama orang-orang yang punya hutan.
Sederhana, hutan, sawah, atau hal-hal yang hijau. Dengan carbon offset ini bisa beli emisi karbon ibaratnya untuk nutupin mereka punya pengeluaran karbon. Di sini kalian lihat masa depan ya. Dalam 10 sampai 20 tahun lagi, kalian akan lihat bahwa kalian secara individual akan dibatasin pengeluaran karbonnya, ya. Jadi orang kaya itu bisa punya hutan nanti, ya bisa dia beli, bisa di carbon offset. Sedangkan kalian nggak bisa. Kalian cuma bisa tanam pohon kecil kalian tuh di apartemen kalian dan nggak bisa naik pesawat. Oh ini kalian nggak boleh keluarin karbon sini. Kalian nggak offset karbonnya. Akan sampai separah itu dunia ini. Ya, dan ini kan semua dikontrol. Kenapa juga dibanjirin tadi? Agendanya apa mau dibanjirin listrik seperti itu? Kalau di Cina kalian datang ke Chongqing semuanya udah listrik. Kenapa begitu di Cina? Mau macam-macam kalian satu tombol. Berhenti mobil kalian, ya nggak bisa kabur. Jadi dunia ini makin dikontrol, ya makin distopia, makin sulit ke depannya, makin kompetitif dan orang-orang makin pintar juga. Fokus di 4 industri tadi yang gue kasih. Dan ini gue pengen tutup video yang ini ya dengan kata-kata dari Plato. Tidak ada orang yang lebih dibenci dibanding dia yang mengutarakan tentang kebenaran. Dan gue gak pernah takut untuk mengutarakan kebenaran untuk kalian. Karena kenapa? Gue jujur, gue gak pengen ngeliat kalian tadi di kamar 3x3 makan kecoa. Mau kalian semua di sini yang nonton video kali ini bisa dapat hidup yang lebih baik. Dan gue keras di sini bukan karena gue benci kalian, tapi gue peduli sama kalian.